Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin saya sudah membuat video sumur misteri yang pertama, dan yang kedua ini ada lagi juga, ini sumur angker juga, penuh misteri juga di sini. Ini sumur ini penuh misteri dan penuh angker. Sehingga di sini ini dulunya itu kalau orang-orang yang sakit-sakit itu ya, itu masih dulu, itu masih zamannya mbah saya, nenek saya, itu ini kalau orang sakit itu diambilkan airnya itu sudah nggak tahu, di tiup itu sudah sembuh sama mbah saya nggak tahu itu mbah saya doanya apa, saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak tahu doanya, yang jelas itu diambilkan air dari ini sumur. Ini angker juga, ini sumur ini angker, sehingga di situ nggak semuanya orang waktu dulu itu kadang-kadang nggak berani juga ngambil air, suka-suka ngambil air tanpa ada persetujuan atau tanpa izin daripada nenek saya. Itu dulu seperti itu. Ini jadi keangkerannya lumayan juga, dan di situ ada penjaganya juga ini. Jadi ada penjaganya, meskipun ya sehingga ini ditutup, nggak ada yang berani ngambil lagi, dah ditutup karena situasi juga terpaksa ditutup, menjaga keselamatan juga. Apalagi di sini kan banyak anak-anak ngaji juga. Jadi di sini itu sumur angker atau sumur yang keramat itu ada dua yang keramat. Ini sumur nih, ini benar-benar lama, ini sumur dah lama, benar lama ini. Jadi sini ini tingkat atau tempatnya tinggi, tapi sumber itu nggak pernah habis sumbernya. Dan juga sumur yang kemarin itu yang satunya lagi juga nggak pernah kesat, ini nggak pernah habis. Meskipun ini tanahnya ini tinggi tingkatan, makanya saya kasih nama Gumuk Bentis. Itu gumuk itu seperti gunung tapi nggak terlalu besar seperti gunung kecil, itu gumuk, jadi tinggi. Tapi di situ airnya nggak pernah surut. Jadi di sini itu nggak khawatir kehabisan air, untuk meskipun tetangga kadang-kala sampai kesatan juga. Jadi sumur itu sampai habis airnya, sehingga di situ mandi susah, mau bikin mandi atau bikin masak susah. Tapi di sini nggak pernah kehabisan, selalu ada airnya, Ini sumur yang ada di sini, ini hebat ini sumur nih. Dan juga yang di belakang itu yang saya sudah posting kemarin, itu kekeramatannya juga sama. Jadi kadang-kala dulu pun kalau orang sakit itu diambilkan airnya aja, barokah juga. Tapi semuanya barokah itu, meskipun ini hanya lantaran, tapi semuanya yang memberi kesembuhan adalah Allah. Karena kita mengambil air pun harus baca bismillah juga, nggak boleh suka-suka menimba itu. Dalam dulu ada timbanya, ini bekasnya timba juga ada ini. Makanya di situ lumayan angker juga di situ. Nah, ini sumur ini. Jadi di situ bagus sangat untuk pengobatan, itu biasanya seperti itu. Untuk pengobatan, sehingga di situ mungkin kalau ada orang yang sakit itu insya Allah sama Allah, ini hanya lantaran. Jadi semuanya ikhtiar, ingat, ikhtiar. Dokter memakai ikhtiar, pil, kapsul, suntik. Tapi kalau kiai itu biasa pakai air, pakai doa, minta sama Allah biar disembuhkan. Itu banyak juga yang kesembuhan, banyak juga sembuh. Dan di situ banyak kejadian-kejadian yang aneh, itu banyak sekali dulu itu di sini. Jadi di sini itu dulu ada Mbah Gimbal, juga ada Mbah Gimbal. Itu rambutnya itu panjang dan gimbal, itu kotor semuanya. Itu Mbah Gimbal.
saya pun nggak tahu juga sampai sekarang. Aku pun tetap rambut panjang. Saya rambut panjang itu bukan karena Mbah Gimbal, bukan. Mulai saya di pondok pesantren, di Yai Mukhtarom Banyuwangi, Yai Mahmud Ihsan Trenggalek, Pondok Kamulan, Hidayatul Tolab, dan juga Pondok Sidem Yai Asy'ari. Itu aku rambut saya memang udah panjang, udah kebiasaan rambut panjang. Jadi di sini meskipun ada Mbah Gimbal atau apa-apa, memang itu sering terjadi orang. Kadang dulu kalau aku waktu pernah juga, aku nggak di tempat sini. Saya pernah di Banyuwangi. Saya tinggal di Banyuwangi itu, di sini lepas maghrib itu udah nggak ada orang yang berani silaturahim ke tempat pondok saya ini, nggak ada yang berani itu dulu. Jadi di situ banyak kejadian-kejadian aneh tentang sumur ini. Ini bisa dicek kalau orang yang ahli spiritual ini bisa mengecek ini ada apa ini tahu dia. Kalau orang biasa nggak tahu, hanya orang-orang tertentu juga yang tahu. Jadi setiap sesuatu misteri, sesuatu yang angker, itu kalau orang biasa-biasa nggak bisa merasakan. Tapi untuk orang yang ahli, itu pasti dia tahu. Karena di situ memang suatu tempat itu kalau banyak berkahnya, itu pasti ada persaingan antara putih dan hitam, itu pasti ada. Tapi kalau kita minta pada Allah lantaran air, itu maka di situ yang berkahnya atau doa itu yang termasuk gaib yang bagus, yang putih. Tapi bila kita meminta yang jelek, maka setan itu ada. Jadi setiap sesuatu tempat yang di situ berkah atau karomah atau keramat apapun, itu keramatnya besar, tapi setannya juga besar-besar juga. Sehingga hati-hati juga waktu di tempat-tempat keramat. Ingat, di tempat-tempat keramat pun hati-hati juga. Jangan suka-suka meminta yang jelek, maka itu setan. Bukan barokahnya kiai atau bukan barokahnya para ulama atau bukan barokahnya para walinya Allah. Itu karena setan itu. Karena dia minta pada setan. Jadi orang dimanapun tempat, kalau mintanya pada setan, maka yang datang setan. Tapi minta barokahnya para walinya Allah, maka itu barokahnya akan datang, barokah karomahnya para walinya Allah. Jadi di situ kejadian-kejadian itu seperti itu udah biasa. Dan mudah-mudahan misteri sumur yang angker ini saya terangkan di sini biar untuk orang-orang memahami, biar orang-orang itu memahami. Jadi jangan sampai itu kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Dan dari sini saya cukup masalah keterangan-keterangan ini. Mudah-mudahan sumber ini atau di situ keterangan-keterangan yang saya terangkan ini mudah-mudahan membawa barokah dan juga ada manfaatnya. Biar nggak terkejut kalau orang itu mau ke sini. Jadi saya akhiri cerita saya ini. Ini cucu saya lagi dia ikut-ikut ini, memang agak juga berani juga cucu saya. Kalau dekat saya nih berani juga ini cucu saya. Dan mudah-mudahan yang saya ceritakan ini ada manfaatnya dan ada berkahnya. Tolong untuk teman-teman mungkin ada yang mau mondok ke sini tempat, maka di situ silakan datang. Atau mungkin ada saudaranya yang ingin mondok, nah di sini makan, minum, tempat semuanya gratis, saya jamin. Dan juga untuk orang yang mau belajar ilmu spiritual, ilmu hijab, asma dan pengobatan, semuanya ada aturan lain ya. Dan dari saya biasa sebelum tutup saya selalu minta berkahnya para walinya Allah atau
Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.